Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada hari ini saya Arila Rahma dengan NIM 23050724 akan memandu presentasi pada hari ini. Eh, saya sebagai moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Arya Maulana Pradipa dengan NIM 23050724 176. Yang kedua, Akila Reza Pahlevi dengan NIM 23050724 177. Yang ketiga, Muid Ali Imron dengan NIM 23050724 172. Yang kelima, dia Septia Anggraini dengan NIM 23050724 175. Yang keenam, Najwa Savana dengan NIM 23050724 173. Dan yang terakhir ada Dinda Dwi Ayu Lestari dengan NIM 23050724 178. Nah, topik yang akan dibicarakan kali ini adalah ejaan atau tanda baca. Selanjutnya, penyajian materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada materi selanjutnya, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arya Maulana Pradipa dari NIM 23050724176. Saya akan menjelaskan tentang materi tanda titik, koma, dan titik koma. Dan tanda titik koma dan titik koma ini memiliki perbedaan. Contohnya tanda titik, tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Dan tanda koma digunakan di antara A, nama, dan alamat. B, bagian alamat. C, tempat dan tanggal serta. Dan D, nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Dan tanda titik koma, tanda baca yang digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Saya akan mencontohkan contoh-contoh dari tanda tersebut. Untuk moderator, saya izin share screen. Baik, sebentar. Baik, ini merupakan beberapa contoh dari tanda titik itu sendiri. Dan titik yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Contohnya, kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan non-standar. Ratusan bahasa daerah, dan ditambah beberapa bahasa asing membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Titik. Dan lagi, agar lebih jelas, latar belakang dan masalah akan diuraikan secara terpisah, seperti tampak pada paparan berikut. Titik. Dan lagi, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya Rp 10 juta ini kan 10.000.000. Dan dia memiliki 3 saudara kandung. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat peserta, alamat penerima surat serta tanggal surat. Misalnya, Yati Rahmat Hidayat, STTT, Jalan Sumbawa 1 nomor 18, Sumber Bandung, Bandung, Yati. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Disnipati Barat 14, Rawangun, Jakarta Timur, 12 Oktober 2021, Jakarta, 12 Oktober 2021. Merupakan tanpa alamat lengkap pada kop surat.
Dan lagi untuk materi berikutnya adalah tanda koma. Tanda koma digunakan di antara A, seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya seperti saudara titik Rahmat Hidayat, Jalan Sembawa 1/18, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumber Bandung, Bandung 40113. Tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, seperti dengan hormat atau salam sejahtera, salam penutup, seperti salam takzim atau hormat kami, dan nama jabatan penanda tangan surat. Contohnya dengan hormat, salam sejahtera. Dan lagi, tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Contohnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, saya membeli buku, majalah, dan koran di toko buku. Dan yang terakhir mengenai tanda titik koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma. Nah, ini kan membedakan antara atau memisahkan bagian-bagian dari perincian itu. Tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, serta pisang, apel, dan jeruk. Itu merupakan contohnya. Dan lagi tanda titik koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam perincian yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, saya membeli buku tentang sejarah, titik koma, majalah tentang teknologi, titik koma, dan koran tentang olahraga, titik. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang memiliki panjang dan kompleksitas yang sama dalam satu paragraf. Contohnya, saya ingin pergi ke pantai pada akhir pekan ini, titik koma, namun saya harus menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang memiliki hubungan erat dalam satu paragraf, terutama jika kalimat tersebut memiliki konjungsi yang sama. Contohnya, saya suka berenang di kolam renang, titik koma, dan saya juga suka berjemur di bawah sinar matahari. Tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Misalnya, syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1. 3. Berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, serta pisang, apel, dan jeruk. Baik, merupakan itu tadi adalah materi yang sudah saya sampaikan, yaitu titik, koma, dan titik koma. Dan sudah ada perbedaan masing-masing. Untuk lagi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Arya Maulana Pradipa atas penjelasannya. Bagi pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri selanjutnya yaitu tentang tanda petik. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan saya Akila Rizal Palevi dengan NIM 230507241177. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tanda petik, yaitu tanda petik dan tanda petik tunggal. Untuk tanda petik sendiri yaitu fungsinya sebagai mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain.
Dan untuk tanda petik tunggal sendiri berfungsi sebagai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Untuk lebih jelasnya, saya akan share screen untuk contoh dari tanda petik dan tanda petik tunggal. Nah, di sini itu untuk materi tanda petik, seperti yang sudah saya bicarakan tadi, tanda petik di sini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Bisa dilihat di contohnya sendiri, di sini ada kutipan dari Bung Tomo. Jadi merdeka atau mati. Di sini merdeka atau mati ditulis dalam menggunakan tanda petik 2 di awal dan di terakhir. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Dan yang kedua ada kutipan saya masih makan, kata Amir. Tunggu sebentar. Jadi saya masih makan dan tunggu sebentar ini merupakan kutipan yang berasal dari pembicaraan secara langsung. Terus yang ketiga ada contoh menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanda petik, setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Tanda petik. Jadi di sini setiap warga negara berhak mendapat pendidikan itu penulisannya menggunakan tanda petik 2 karena itu berasal dari bahan tertulis lain. Dan yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, atau tema atau subtema yang terdapat di dalam kalimat. Sebagai contohnya, puisi Derai-Derai Cemara merupakan karya dari Khairil Anwar. Di sini Derai-Derai Cemara itu sebagai judul. Jadi kita harus menuliskannya menggunakan tanda petik 2. Dan ada contoh kedua, yaitu marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Seperti contoh pertama, Maju Tak Gentar di sini berfungsi sebagai judul naskah atau judul dari lagu ya. Dan untuk yang ketiga, materi sosialisasi untuk mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya berjudul Indonesia Menuju Berbudaya Unggul. Dan yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia 11 bertema menjayakan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi tidak hanya judul, untuk penulisan tema kita juga diharuskan untuk menulis menggunakan tanda petik 2. Yang selanjutnya yaitu tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Di sini ada contoh, peladen komputer ini sudah tidak berfungsi. Jadi yang dimaksud dari istilah kurang dikenal itu sendiri di sini ada peladen. Peladen komputer ini sudah tidak berfungsi, jadi peladennya harus ditulis menggunakan tanda petik 2. Dan selanjutnya ada contoh dilarang memberikan amplop kepada petugas. Jadi amplop sendiri di sini ditulis menggunakan tanda petik 2 karena amplop itu mempunyai arti khusus dalam kutipan ini. Dan selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Jadi contohnya itu misal kayak tadi kan tanda petik 2 itu digunakan untuk mengapit dari naskah secara langsung. Jadi di sini ada contoh naskah secara langsung yaitu kau dengar bunyi tanda petik kring-kring tadi. Jadi kring-kring di sini itu berfungsi sebagai petikan yang harus ditulis menggunakan tanda petik tunggal dari naskah atau pembicaraan secara langsung. Yang kedua, ku dengar teriak anakku, ibu bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Seperti nomor 1 tadi, contohnya, ibu bapak pulang ini merupakan salah satu kalimat petikan yang harus menggunakan tanda petik tunggal. Dan yang ketiga itu kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di
arena Asian Games, kata Ketua KONI. Seperti tadi tanda petik tunggal, tanda petik ganda, kan untuk penulisan judul kita harus menggunakan tanda petik petik ganda. Jadi di sini berhubung yang di yang menggunakan tanda petik ganda itu merupakan salah satu kutipan langsung. Jadi untuk penulisan judul Indonesia Raya sendiri kita harus menggunakan tanda petik tunggal. Untuk selanjutnya yaitu tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, di sini tergugat itu memiliki makna yang digugat. Jadi untuk maknanya sendiri, yaitu yang digugat harus ditulis menggunakan tanda petik tunggal. Dan ada contoh lain, yaitu seperti retina. Retina di sini memiliki makna, yaitu dinding mata sebelah dalam, di mana untuk arti dari dinding mata sebelah dalam ini harus ditulis menggunakan tanda petik tunggal. Dan yang ketiga ada contoh lain seperti lockdown. Lockdown di sini memiliki arti khusus yaitu karantina wilayah, di mana untuk karantina wilayah sendiri itu harus ditulis menggunakan tanda petik tunggal. Sekian penjelasan dari saya tentang materi tanda petik dan tanda petik tunggal. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri sampai sini. Baik, terima kasih Akila Reza Palevi atas penjelasannya. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Najwa. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Safanah Putri Kusuma dengan NIM 23050724 Baik. Ya, di sini sesuai dengan yang terlihat di slide, saya akan memaparkan 3 materi. Yang pertama yaitu tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis. Baik, di tanda tanya sendiri itu secara garis besar digunakan di akhir kalimat tanya. Lalu untuk tanda seru, biasanya dapat ditemukan di bagian akhir ungkapan atau pernyataan. Lalu tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Maka dari itu, moderator, saya izin untuk share screen materi saya. Baik. Jadi yang pertama di sini akan saya paparkan atau jelaskan tentang tanda tanya. Sesuai dengan namanya sendiri, tanda tanya memiliki 2 fungsi. Yang pertama digunakan di akhir kalimat tanya. Kalimat tanya atau interrogatif ditandai dengan kata apa, kenapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, manakah, benarkah, apakah, yang mana, dan sebagainya. Biasanya ditemukan dalam buku fiksi atau karya fiksi sebagai bentuk kalimat langsung, karena kalimat tanya ya. Terus kita langsung lanjut ke contohnya. Di sini saya memberikan 3 contoh. Apa yang terjadi? Ya, di akhir kalimat tersebut ada tanda tanya ya, berarti menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Yang kedua, siapa yang memenangkan pertandingan tersebut? Kapan rapat akan dimulai? Ya, dari kalimat 1, 2, 3 semuanya memiliki akhiran tanda tanya. Terus di sini saya akan memberikan contoh lagi seperti kenapa dia terluka, terus di mana dia terjatuh, terus bagaimana dia bisa terjatuh, manakah yang benar, benarkah kamu melakukan hal tersebut, apakah dia pelakunya, yang mana sih orangnya. Dari kalimat yang saya sebutkan tadi semua, itu jika dituliskan maka akan berakhiran tanda tanya. Baik, langsung ke fungsi yang kedua, yaitu digunakan dalam tanda kurung untuk menunjukkan bagian kalimat yang diragukan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Penggunaan tanda tanya kali ini peletakannya bebas, tidak harus di akhir kalimat. Kita bisa lihat di contohnya. Contoh pertama, pandemi COVID-19 menewaskan sekitar 14,9 juta jiwa. Ya, bisa dilihat di akhir saya beri tanda tanya yang diapit di dalam tanda kurung. Itu menunjukkan bahwa angka 14,9 juta jiwa itu masih belum bisa dibuktikan kebenarannya atau masih diragukan apakah jumlahnya tepat 14,9 juta atau lebih atau kurang. Lanjut ke contoh yang kedua. Manusia mulai membangun rumah sekitar 12.000 tahun yang lalu. Nah, di sini em, ada angka 12.000 ya. Nah, itu kenapa kok bisa ditaruh di tengah kalimat, tidak hanya di akhir kalimat. Karena 12.000 itu masih belum jelas juga apakah tepat 12.000 tahun yang lalu atau bagaimana. Dan belum bisa dibuktikan juga. Lanjut ke contoh ketiga. Negara mengalami kerugian 250 juta rupiah. Ya, seperti contoh pertama dan kedua, angka 250 juta rupiah itu masih belum bisa dibuktikan kebenarannya atau masih diragukan. Terus kita lanjut ke poin materi kedua yaitu tanda seru. Penggunaan tanda seru biasanya dapat ditemukan di bagian akhir ungkapan atau pernyataan. Penggunaan tanda seru seringkali berbentuk seruan atau perintah yang mengungkapkan kesungguhan atau ketulusan, ketidakpercayaan atau skeptisisme, bahkan emosi yang kuat. Selain dijumpai di akhir pernyataan atau ungkapan, tanda seru juga bisa ditemukan di tengah kalimat yang menunjukkan ekspresi terkejut. Baik, kita langsung lihat contohnya ya. Yang pertama, kumpulkan tugasnya di pertemuan minggu depan ya. Itu seperti seruan untuk menyuruh orang lain atau murid ya, kalau konteksnya di sini, mengumpulkan tugasnya di pertemuan minggu depan. Lanjut ke contoh yang kedua, jangan beli makan sembarangan. Ya, itu berupa larangan ya. Terus kita ke contoh yang ketiga, astaga, apa yang kamu lakukan? Nah, di sini tanda seru berada di tengah sebagai menunjukkan ekspresi terkejut. Baik, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu tanda elipsis. Ya, tanda elipsis. Mungkin bagi kita jarang ya dengar istilah elipsis. Jadi tanda elipsis itu apa sih? Tanda elipsis adalah tiga titik yang diapit oleh spasi. Namun perlu diingat jika tanda elipsis ini terdapat di akhir kalimat diakhiri oleh tanda baca titik atau berjumlah 4 titik. Tanda ini memiliki beberapa fungsi. Baik, kita langsung ke fungsi yang pertama, digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Biasanya penggunaan elipsis dengan tujuan untuk menghilangkan atau tidak menyebutkan suatu kalimat atau kutipan itu tuh biasanya di artikel-artikel untuk mereview suatu novel yang kita ambil kutipannya tanpa harus menuliskan semua isi novel tersebut. Kita langsung ke contohnya. Penyebab tanah longsor yang masih akan diteliti lebih lanjut. Nah, di sini tuh kalau kita lihat sumber aslinya, setelah kata longsor itu masih ada beberapa kata yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Langsung ke contoh yang kedua. Dalam persidangan, dilanjutkan minggu depan. Sama ya, seperti contoh yang pertama. Setelah kata persidangan itu sebenarnya ada kata-kata yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Kita lanjut ke fungsi yang kedua, digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi ya. Kita langsung lihat contohnya. Ibu berpesan kepadaku, aku akan selalu mengingatnya. Nah, di sini itu setelah berpesan kepadaku itu tuh sebenarnya ibunya tuh ada berpesan gini, tapi tidak disebutkan di sini.
Terus kita bisa lihat ke contoh yang kedua. Kelas dibatalkan karena kelas akan diganti. Ya, sama ya seperti contoh pertama. Setelah kata karena dan setelah kata diganti itu masih ada beberapa kata yang tidak dicantumkan. Kita lanjut ke fungsi yang ketiga. Digunakan untuk menandai jeda dalam tuturan yang dituliskan. Langsung ke contohnya. 1, 2, 3. Kalau kita ngomong atau mengucapkan secara langsung seperti itu, tapi bentuk tulisannya itu kita bisa menggunakan tanda elipsis. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Bersiap, mulai. Ya, itu juga sama. Kalau pengucapan seperti itu, tapi dituliskan dengan cara menambahkan tanda elipsis. Kita lanjut ke fungsi keempat atau terakhir. Tanda elipsis di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca. Akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Nah, ini yang sering mengecoh beberapa orang, itu penggunaan tanda elipsis dengan akhir tanda titik. Biasanya mereka lupa menambahkan 1 titik lagi, jadi cuma ngasih 3 aja. Yang benar itu tuh seharusnya 4 titik. Kita lihat contohnya yang pertama ini ya. Alat yang digunakan untuk melindungi tangan ketika berada di laboratorium ialah... Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Apa kamu bekerja di sini sebagai? Nah, di sini kita menggunakan tanda tanya ya sebagai akhiran dari kalimatnya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Berhenti, tunggu. Nah, ini juga sebagai contoh penulisan dengan elipsis yang diakhiri oleh tanda seru. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Najwa Savana atas penjelasannya. Berikutnya untuk pemateri selanjutnya bisa langsung menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Edi Lestari dengan NIM 23050724178. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda kurung. Tanda kurung sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu tanda kurung dan tanda kurung siku. Lalu tanda kurung ini dapat digunakan untuk mengapit tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Untuk contohnya, saya izin ke moderator untuk share screen terlebih dahulu. Baik, tanda kurung di sini misalnya 1, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, buka kurung UKBI, tutup kurung. Kemudian banyak pemengaruh, buka kurung influencer, tutup kurung yang mendapat apresiasi karena konten yang membangun. Kemudian fungsi tanda kurung yang kedua ialah tanda kurung yang digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, puisi Trenggono yang berjudul Ubud. Ubud ini yang merupakan nama tempat yang terkenal di Bali. Nah, nama tempat ini yang akan dijadikan penjelasan atau keterangan dari Ubud. Dituliskan pada tahun 1962. Kemudian, keterangan itu, buka kurung lihat tabel 10, tutup kurung. Maksudnya, untuk keterangan ini kita dapat lihat di tabel 10. Menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Kemudian, fungsi yang ketiga ialah tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, 1, dia berangkat ke kantor dengan bus Transjakarta. Bus ini dapat kita hilangkan karena Transjakarta sendiri memang bus. Kemudian, yang kedua, pesepak bola kenamaan itu berasal dari kota Padang. Kita dapat menghilangkan kata kota ini dan langsung
berasal dari Padang. Kemudian fungsi yang keempat, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perinci yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Contohnya, faktor produksi menyangkut A. Bahan baku, B. Biaya produksi, dan C. Tenaga kerja. Kemudian, contoh yang kedua, pelamar harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Ijazah terakhir, dan 3. Surat keterangan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang tanda kurung siku. Nah, tanda kurung siku ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang tersebut. Misalnya, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. Di situ dikasih kurung dikarenakan itu sebagai tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam asli naskah. Kemudian, contoh yang kedua, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bangsa Indonesia. Kemudian, yang ketiga, peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu tanda kurung siku ini digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya seperti ini. Bersamaan kedua proses itu, buka kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Kemudian ada kurung siku, lihat di halaman 35 sampai dengan 38. Nah, lihat halaman 35 sampai 38 ini merupakan keterangan dari kata yang diberi tanda kurung di sini. Jadi, persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai 38 perlu dibentangkan di sini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dina Ayu atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk materi berikutnya bisa langsung menjelaskan. Terima kasih moderator. Di sini saya selaku pembawa materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Muid Ali Imron dengan nomor NIM 23050747172. Di sini saya akan menjelaskan, di slide-nya ada 3 tanda baca ya. Yang pertama adalah tanda baca titik 2 yang secara garis besar adalah digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Yang kedua adalah tanda hubung. Tanda hubung di sini secara garis besar digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian barisan. Dan yang ketiga adalah tanda pisah. Di sini secara garis besar digunakan untuk menggapit keterangan ataupun penjelas yang bukan bagian utama kalimat. Mungkin untuk lebih jelasnya saya izin kepada moderator untuk bisa share screen. Nah, di sini tanda baca yang pertama adalah tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang lain, saya akan membeli alat tulis kantor, titik 2, tinta, kertas, spidol, dan pensil. Poin yang kedua, tanda titik 2 tidak digunakan jika perincian atau penjelas itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Misalnya, contoh 1, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Contoh 2, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan,
B. Pengumpulan data, C. Pengelolaan data, D. Pelaporan. Baik teman-teman, mari kita perhatikan di antara poin satu dan poin yang kedua. Di poin yang pertama, kita bisa melihat bahwa pada kalimat pernyataan lengkap, jika ingin langsung menunjukkan perincian, maka harus didahului dulu dengan tanda titik dua. Dan jika perincian tersebut merupakan bagian satu dari kalimat lengkap, maka tidak harus menggunakan titik dua. Poin yang ketiga, tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian, misalnya Ketua titik dua Ahmad Wijaya, Wakil titik dua Denny Simbanjuntak, Sekretaris titik dua Siti Aryani, Bendahara titik dua Aulia Arimbi, Narasumber titik dua Profesor Dr. Saputra Effendi, Pemandu titik dua Abdul Ghani M. Hum, Pencatat titik dua Sri Astuti Amel SPD. Untuk contoh-contoh yang lain, mungkin teman-teman bisa menemukan atau melihatnya pada mungkin semisal surat-surat undangan atau proposal-proposal kegiatan kelompok. Untuk poin yang keempat, tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu titik dua bawakan koper itu nak. Amir titik dua baik Bu. Di sini tanda titik dua digunakan untuk menandai percakapan bahwa Ibu titik dua berkata seperti ini. Untuk poin yang kelima, tanda titik dua digunakan di antara A. Jilid atau nomor dalam halaman, B. Surat dan ayat dalam kitab suci, serta C. Judul dan anak judul suatu keterangan. Misalnya, contoh pertama, Ultimart 5 dalam kurung 2.298 sampai 105. Contoh kedua, Matius 2.2 1 sampai 3. Contoh 3, dari pemburu ke terapeutik titik 2 antologi cerpen Mastra. Di sini dibaca Ultimart 5 dalam kurung pada halaman 98 sampai 105. Maka penulisannya di situ harus menggunakan titik dua. Poin 6. Tanda titik dua dapat digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Semisal, kalian ingin menuliskan pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1 30 menit 20 detik. Maka penulisannya adalah pukul 01.2 35.220. Contoh yang lain, semisal 1 jam 30 menit 20 detik. Maka penulisannya adalah 01.2 35.220 jam. Contoh yang lain, 20 menit 30 detik. Maka penulisannya adalah 00.220.230 detik. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di penggunaan titik dua kaidah A butir 7. Untuk poin yang ketujuh, tanda titik dua digunakan untuk menulis rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk skala. Misalnya, skala peta ini 1.2 10.000. Contoh lain, jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas itu 2.23. Yang di sini dimaksudkan sebenarnya skala peta ini adalah 1:10.000. Dan jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas itu adalah 2:3. Tanda baca yang kedua adalah tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris. Misalnya, pada suatu hari di siang ada singa yang mengamuk di tengah sawah karena tidak memperoleh makanan. Contoh selanjutnya,
Di desa yang tentram ada sekawanan petani yang berlari ke arah suatu lumbung desa karena mendengar keributan. Bisa kita lihat pada contoh bahwa terdapat kata memperoleh yang tidak mendapatkan space atau ruang penulisan, sehingga harus ditulis di bawahnya. Pada kalimat tersebut yang terpenggal sebelum menuliskan kata yang lengkap harus disematkan kata tanda hubung agar dapat dipahami. Untuk poin yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, berbelit. Ataupun contoh yang lain, mungkin berjual belian. Tiga, tanda hubung digunakan untuk A. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dalam angka. B. Menyambung huruf dan kata yang dieja satu demi satu. Yang C. Menyatakan skor pertandingan. Semisal 11 tanda hubung 11 tanda hubung 2022 yang dibaca tanggal 11 bulan 11 2022. Kemudian pada penulisan PANITIA, di situ disematkan tanda hubung. Dan pada skor, misalkan skor pertandingan sepak bola 2-1. Poin yang keempat, tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian atau kata ungkapan. Misalnya, contoh A, bertanda hubung evolusi. Contoh selanjutnya, tanda hubung urus. Contoh selanjutnya, 2 tanda hubung puluh, tanda hubung 5 ribuan. Contoh selanjutnya, 2/25. Di sini maksud penulisannya adalah 2 tanda hubung puluh, tanda hubung 30, tanda hubung puluh, tanda hubung 5. Bandingkan dengan contoh yang di bawah ini. Bertanda hubung evolusi. Tanda hubung urus, 2 tanda hubung puluh, 5 tanda hubung ribuan. 2 pangkat 3/25. Dengan maksud penulisan 2 tanda hubung puluh, 3/2 tanda hubung puluh, tanda hubung 5. Bisa kita lihat perbandingan antara contoh A dengan contoh B. Misalkan berevolusi, maka tanda yang hubung yang benar bisa kita lihat di contoh A. Untuk yang contoh B, mungkin secara pengucapan akan tidak enak atau tidak benar. Poin kelima, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital, serta di antara huruf dan angka. Misalnya, se-Indonesia, perangkat kedua, tahun 2000-an, hari H, ber-KTP, di-SK-kan, ciptaannya D4, S1, dan KTP-mu. Oke, untuk poin berikutnya, yaitu poin 6, tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya, P3K, atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Contoh yang lain, P4TK, atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Contoh yang lain, BP2MI, atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Di sini pada tulisan P3K tidak menggunakan tanda hubung karena angka 3 pada kalimat tersebut melambangkan jumlah angka P pada kalimat tersebut. Selanjutnya poin 7. Tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, misalnya bahasa asing atau slang. Misalnya dislepet,
dalam arti dijepret. Contoh yang lain membackup, yang berarti menyokong atau membantu. Contoh yang lain ditafsir atau dijelaskan. Di sini pada kata membackup harus digunakan tanda hubung karena kata backup bukan berasal dari bahasa Indonesia. Poin 8. Tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk berikut yang menjadi objek bahasan. Misalnya, imbuhan pe, tanda hubung pada pekerjaan bermakna orang yang atau perilaku. Contoh yang lain, bentuk terikat pasca tanda hubung berasal dari bahasa Sanskerta. Contoh yang lain, bentuk terikat Anda. Dalam kurung tanda hubung da atau tanda hubung da terdapat pada kata seperti ayahanda, ibunda, dan pemanda. Poin 9. Tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Misalnya, suami istri. Contoh yang lain, Soekarno, Hatta. Contoh yang lain, Konferensi Asia Afrika. Baik, untuk tanda baca yang ketiga, yaitu tanda pisah. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelas yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin untuk tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Contoh yang lain, keberhasilan itu, tanda pisah, kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Di sini tanda pisah digunakan karena misalkan di contoh yang pertama, kemerdekaan bangsa itu dan kalimat saya yakin akan tercapai dapat dipisah. Poin yang kedua, tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelas yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling mengaitkan dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Misalnya, Soekarno-Hatta, tanda pisah proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah diabadikan menjadi Baik, terima kasih Mbak Imron atas penjelasannya. Berikutnya untuk pemateri selanjutnya bisa langsung menjelaskan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Dia Sofia Anggraini. Nomor NIM 2305007 24175. Saya akan menjelaskan tentang garis miring. Garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan atau bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Untuk moderator, saya ingin untuk share screen. Garis miring. Menurut pedoman EYD, tanda ini dipakai 1. Dalam nomor surat, alamat, dan penandaan. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan. Masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, nomor 7, garis miring PK, garis miring 2, garis miring 2003. Contoh kedua, Jalan Keramat 3, garis miring 10. Contoh ketiga, tahun ajaran 2012, garis miring 2013. 2. Sebagai pengganti kata. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, menggantikan kata dan. Contoh pertama yaitu
Aturan ini berlaku bagi Bapak atau Ibu Guru SMK 3 Serang atau digantikan untuk dan. Contoh kedua, kegiatan wajib diikuti oleh semua mahasiswa atau mahasiswi UAD, yang berarti kegiatan wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan mahasiswi UAD. Contoh ketiga, surat tes rapid wajib bagi WNI atau WNA saat akan melakukan perjalanan. Mengganti kata atau. 1. Paketan bisa berwujud voucher atau kartu. 2. Media apresiasi bisa berupa media cetak atau online. 3. Pendaftaran bisa lewat online atau luring. 4. Dikirimkan lewat darat atau laut. Menggantikan kata setiap. 1. Gula yang dijual harganya Rp10.000 atau kilo yang artinya Rp10.000 per kilo atau setiap kilo. 2. Tanah itu berharga Rp1 juta atau per meter kubik, per meter kuadrat. 3. Kain tersebut harganya Rp10.000 setiap meter. 4. Harganya Rp1.500 setiap lembar. 3. Untuk mengoreksi, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, buku pengantar linguistik karya Verhard dicetak beberapa kali. Asmarandana merupakan salah satu tembang macapat budaya Jawa. 3. Dia sedang menyelesaikan hutang di bank. Tanda apostrof. Tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Misalnya, 1. Dia kan kusurati. Kan berarti akan. 2. Pagi lah tiba. Lah bermakna telah. 3. Diriku selalu dimanja. Selalu artinya adalah selalu. 4. Dia lahir pada 99. 99 yang diberi tanda apostrof berarti tahun 1999. 5. Kamu sudah mengerjakan tugasnya, kan? Kan berarti bukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dia Setia atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.